Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan pada pagi hari ini. Nanti akan dipandu oleh Mas Felix ya. Kita akan membahas di chapter 13. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bagi teman-teman yang belum mengerjakan modul exam ya, chapter, ya exam chapternya, tolong segera dikerjakan. Ya, karena nanti pertemuan terakhir akan kita gunakan untuk responsi. Syaratnya adalah Anda sudah mengerjakan exam modul dari 1 sampai 18. Ini sudah saya buka semua ya. Exam modulnya sudah saya buka sampai chapter 18. Jadi nanti silakan dikerjakan. Terus kemudian bagi yang nilainya masih di bawah 75, silakan di retake. Ya, Anda mempunyai kesempatan retake 3 kali ya. Silakan di retake ulang sehingga nilainya minimal 75. Seperti kemarin untuk midterm exam ya, itu saya lihat nilainya masih kurang bagus, ya, yaitu jadi nilai UTS ya. Jadi nanti tolong silahkan di retake ulang untuk yang masih di bawah. Ya. Untuk midterm exam sudah saya buka kembali, nanti silahkan teman-teman kerjakan ulang ya. Oke, nanti untuk ujiannya ya nanti final exam yang komprehensif yang mulai dari 1 sampai 18, kemudian untuk responsinya itu final exam yang mulai dari chapter 8 ya 9 ya, dari 9 sampai 18. Tuh. Jadi untuk pertemuan terakhir nanti akan kita gunakan untuk responsi, nanti UAS juga menggunakan yang final exam. Sebenarnya kalau teman-teman mau belajar ya di modulnya itu sudah ada. Jadi saya biasanya untuk menjawab seperti itu, exam itu saya buka modulnya, ya kemudian saya juga buka itu apa soal-soalnya, saya buka. Nah, nanti tinggal dicari aja modul berapa, apa berapa gitu sudah ada nanti, ya. Atau kalau enggak, teman-teman bisa searching di internet ya. Kalau materi ujian online, kursus online biasanya banyak sekali sudah bertebaran di internet. Ya, silahkan teman-teman bisa mencari referensi di internet. Di Google itu banyak sekali. Ya. Baik, hari ini nanti teman-teman akan dipandu oleh Mas Felix nanti untuk membahas chapter 13. Baik, silakan Mas Felix bisa dimulai. Terima kasih. Pak, Ya. sebelumnya saya mau tanya dulu. Ya. Jadi yang kuis itu kan 3 kali pengerjaan. Pengerjaan pertama itu nilai saya kurang. Terus saya retake, nilai kedua saya sudah cukup gitu bagi saya. Nah, terus saya tuh nggak sengaja kepencet retake 3, tapi saya nggak sadar sampai waktunya habis. Jadi nilai akhir saya 0 itu gimana Pak kira-kira? Oke, nanti akan saya cek ya. Biasanya di data grid saya itu nanti komplit Anda melakukan berapa kali retake, nilainya berapa. Nah, itu nanti akan saya cari nilai yang tertingginya. Seperti Oh itu. gitu. Ya. Terima kasih Pak. Ya, jadi jangan melamun ya kalau pas kayak gitu nanti tiba-tiba kepencet gitu ya. Gitu ya. Baik, silahkan Mas Felix. Oke, nah, saya share screen dulu ya teman-teman. Ya, semoga tidak error. Kelihatan ini teman-teman? Aman ya? Oke. Alt Shift H. Nah, hilang. Oke, mungkin kita langsung aja mulai. Nah, sebelumnya selamat pagi teman-teman. Kita pada hari ini kita akan belajar tentang data yang ada di Linux. Nah, di Linux itu
ketika kita ngomongin tentang Linux itu sebenarnya kita itu merujuk pada GNU atau Linux-nya. Itu adalah kernel dari sistem operasinya. Maksudnya itu kayak fondasi dasarnya apa yang membuat Linux itu adalah Linux gitu. Nah, kita itu baca DNA-nya itu artinya Linux gitu. Kebanyakan bilangnya gitu. Nah, di Linux itu kayak sistem operasi pada umumnya itu punya file system hierarchy standar kayak gitu. Jadi mereka itu ada ini loh, kayak misalnya anggaplah gini, kamu bekerja di sebuah organisasi, di dalam organisasi itu ada struktur hierarkinya. Ada ketua, ketua itu bertanggung jawab atas semuanya, terus di bawahnya ketua itu ada sekretaris, ada bendahara, ada divisi apa gitu, itu bertanggung jawab ke atasannya gitu. Jadi si ketua ini adalah penanggung jawab penuhnya. Gitu. Di bawahnya adalah penanggung jawab anaknya. Nah, kalau di Linux itu dibilang ini proses tanggung jawabnya tadi itu. Jadi di dalam penanggung-jawaban yang tadi atau proses itu setiap kita sebagai user mengoperasikan Linux-nya yang di sini itu kita membuat sebuah proses di mana proses ini tuh berupa komen kan. Nah, di komen ini ketika kita ketikkan misalnya kayak simpelnya echo halo gitu. Ini itu proses. Nah, di dalam proses ini itu tersimpan di dalam maksudnya di jalan dan tersimpan dalam di tempat Linux-nya gitu. Kayak di sini nih. Di ls proses ini. Nah, di sini itu ini adalah tempat khusus. Kalau di luar itu dia nggak kelihatan ada ls prosesnya karena ini milik sistem. Kayak ini tuh filenya sistem dan tidak seharusnya diganggu gugat gitu, dibiarin aja. Soalnya dia udah memuat informasi dari CPU, ada memuat driver, ada memuat konsol, CMD line, dan banyak lagi ya. Terus karena ini seharusnya tidak diharuskan buat di modif ya, kita nggak perlu ini aja. Kita cukup tahu ini tuh ada loh proses atau tempatnya untuk proses dari Linux itu tersimpan di sini, informasi user juga tersimpan di sini gitu. Komen-komennya juga tersimpan di sini. Jadi kalau ini ya hilang ya otomatis Linuxmu juga mati total. Kayak gitu. Nah, terus di dalam ini itu juga tersimpan yang namanya proses ID atau PID. Nah, PID ini yang ku omongin tadi itu adalah kayak tanggung jawab yang diberikan gitu. Jadi misalnya yang echo halo ini itu dihitung sebagai PID 1 gitu. Enggak. PID Untuk PID 1 itu tombol power gitu, itu komputernya masuk ke Linux. Linux itu yang pertama kali yang dijalankan itu adalah init atau initialize. Jadi dia kayak bangun kayak diketok kan pintunya, bangun gitu. Nah, kayak gitu. Nanti dia langsung panggil cron, yaitu task schedulernya atau schedule buat kayak suruh bangun kan.
suruh nyalain mesinnya dari Linux ini. Nah, itu namanya cron, yang itu yang ngatur PID-nya. Karena kalau nggak ada PID, Linux-nya nggak jalan kayak gitu. Nah, jadi itu apa PID 1 itu selalu init gitu. Nanti kita itu coba modif dan lihat-lihat bentar. Nah, terus misal echo halo ini apa? Dia bakal masuk ke PID ke sekian gitu. Jadi ketika udah selesai, udah disimpan aja gitu. Itu PID. Nanti dibahas, ini agak aku kecepatan. Nah, ini proxem apa di sini kan ini biar aku ini aja ls proc. Nah, di ini kan ada proc cmd line, console dan meminfo dan segalanya. Nah, khusus folder cmd line itu yang ada di sini itu memuat informasi apa ada konsol apa aja sih yang ada di dalam sana. Itu ketika dijalankan dia ngapain, gitu. Apa yang diambil dari proses lainnya. Terus ini ada proc meminfo di mana sini. Ini ada meminfonya. Itu tentang ini tuh yang bertugas sebagai pengumpul memori atau RAM statusnya gitu. Udah berapa, udah penuh atau udah berapa gitu. Terus nah, ada juga yang nulis untuk modul. Itu untuk menyimpan driver, walaupun sini sudah ada driver. Tapi modul itu pada dasarnya untuk bahasa Linux itu sama dengan driver. Itu apa ya? Kayak misal aku memasangkan mouse-ku gitu, mouse atau flash disk. Nah, itu kan sebelum terdetek di Linux-nya itu harus dibaca dulu modulnya gitu sama Linux-nya. Jadi Linux itu harus ada ada pembaca untuk setiap device-nya dulu supaya bisa menginstal ke dalam drivernya kayak gitu. Jadi ketika dihapus itu modulnya aja yang dihapus, yang sebagai penjembatan antara hardware dan software, hardware dan driver untuk hardware itu. Jadi drivernya tetap ada, modulnya jembatannya itu diputus kayak gitu. Tapi udah kesimpan gitu. Ketika ada lagi itu nggak perlu install driver lagi. Kayak gitu. Nah, di sini ini ada juga proses untuk sistem di mana kita itu buat untuk ping localhost. Ya, kita ping diri sendiri, masih sadar nggak gitu. Ini cuma ping kayak biasa, kayak ping Google gitu. Nah, kayak gitu intinya. Tapi ini kita ngeping ke komputer kita sendiri. Otomatis ya kita dapat jawaban gitu. Tapi ada komen untuk kalau ada komen ping jalan, itu dibiarin aja, nggak usah direspon gitu. Nah, itu tuh ada di dalam ini folder proc systemnet IPv4 di nama file IGMP ini. Nah, kalau ini di dalamnya ini adalah komen untuk mengabaikan permintaan package test gitu. Jadi kalau ini kan 0 nih, karena nilainya 0 berarti jangan dihiraukan semuanya atau jangan diignore gitu. Nah, kalau 1 atau artinya iya gitu, berarti hiraukan aja, dibiarin aja gitu. Kayak gitu. Jadi ini ada contohnya. Ini aku udah coba di Linux-nya ini itu masih belum bisa. Jadi kayak ini kan su password. Kita udah masuk root. Kalau ping biasa, ping C1. Ini buat ngetes C1-nya ini maksudnya buat
nentuin berapa banyak ini harus diterima gitu. Kalau nggak ditentuin ini bakal ngeping terus. Kecuali dihentikan pakai Ctrl C. Nah, terus kita itu pakai teori kita sebelumnya itu forwarding. Ini pakai ini. Ini kan cuma ini kan. Kalau kita baca filenya, kita sambil baca. Cat process. Nah, ini kan nilainya 0 nih. Berarti jangan hiraukan semua, tetap terima ininya. Nah, kalau mau mengubahnya gimana? Kita bisa pakai ini, kita bisa pakai pelajaran kita sebelumnya itu yang forwarding, pakai echo 1 diteruskan ke proc system net. Oh, kayak gitu. Nah, tapi di dalam sistemnya ini itu udah udah dilindungi gitu. Jadi ini cuma file yang bisa dibaca, nggak bisa dimodif. Ini bisa dimodif oleh teman-teman jika kalau udah tahu cara mengubah perizinan file. Tapi karena ini tidak terlalu esensial ya kita lewati aja. Cuma buat pemahaman teman-teman kalau teman-teman itu punya hak sebagai root untuk mengubah perizinan dan buat punya hak merubah perizinan dan menentukan behavior-nya Linux gitu. Sikapnya Linux tentang komen-komen yang dijalankan harus kayak apa sih gitu. Misalnya ada ping ini, apakah harus didengarkan atau dibiarin aja. Nah, pada kasus yang berhasil itu, ini kayak ini kan udah diganti jadi 1 nih. Nah, berarti kan hiraukan semuanya, biarin aja. Nah, bakal muncul komen keluar kayak gini. Ketika kita ping lagi, dia ping, yang dia nggak menerima apapun. Padahal kita ngeping diri kita sendiri gitu. Kayak, ayo kita dengerin detak jantung kita sendiri. Oh, nggak kedengaran. Loh, gimana itu? Nah, kayak gitulah intinya. Karena ini dihiraukan. Tapi ini bisa di-set ke 0 lagi kalau yang berhasil gitu. Kayak gitu. Tapi ini bukan intinya. Kayak contoh aja. Nah, ini ada sistem hierarkinya. Ini yang aku bilang tadi. Itu tentang proses ID. Nah, di proses ID ini itu maksudnya kayak gini. Mana ya? Nah, ini. PS3. Nah, ini. Ini adalah alur koordinasinya di Linux. Jadi, yang paling pertama itu ada initialize dan cron. Tadi initialize adalah yang menyalakan cron, menyalakan Linux-nya. Cron itu yang menjalankan proses ID-nya gitu. Jadi Linux itu bisa menerima dan memberikan proses gitu. Nah, di dalam setelah terus di bawahnya itu ada login bash to bash 3 gitu. Nah, ini adalah anak prosesnya dari init dan cron ini. Jadi bacanya gini. Login itu adalah anak proses dari init dan cron atau init gitu. Terus bash ini adalah anak proses dari login. Jadi bash intinya itu bash ini bisa terjadi karena login. Bash PS3 ini juga bisa terjadi karena login gitu. Jadi kan kalau kita nggak login, kita nggak bisa menjalankan proses PS3 gitu. Nah, ini tuh namanya PPID, itu parent process ID. Kalau yang paling ujung ini adalah proses ID, kayak gitu.
Ada juga name, ada restock, SSID gitu. Kayak gitu. Belum ada pertanyaannya. Ada pertanyaan tinggal silakan chat aja. Nanti kalau sempat aku baca. Harus lanjut. Nah, di halaman berikutnya itu kita melihat tentang prosesnya. PS kan. Nah, di sini ini yang dimasuk PID ini. Nomor 1 itu udah pasti init untuk menjalankan Linux-nya, untuk menjalankan cron-nya. Terus kok tiba-tiba langsung ke 7 gitu. Nah, ini tuh karena ada 6 proses, ada berapa nih? Ada 6 proses yang anggapannya itu anak-anak prosesnya gitu, atau step by step-nya untuk menjalankan login ini. Jadi ada 6 langkah atau 6 proses yang diperlukan untuk menjalankan login. Kayak gitu. Atau menjalankan initnya. Jadi setelah muncul satu, kayak efek domino gitu istilahnya. Kalau kamu dorong satu, ini akan jalankan, atau tumbang sampai ke proses terakhirnya gitu. Jadi ini ada 6 proses untuk init. Nah, sampai ke login, yaitu mulai dari PID 7, dia ada berapa proses ini sampai 60. Nah, intinya antara 7 dan 60 ini itu adalah jumlah proses dalam login itu sendiri. Begitu. Nih, terus ada su cuma satu proses, nah, masukin password, kalau benar udah selesai jalanin bash-nya. Bash sampai kita jalanin PS ini itu perlu antara 61 dan 96 ini intinya kayak gitu. Bisa dipahami ya garis besarnya ini. Cukup pemahaman aja dulu. Terus ini ada PS Forest. PS Forest ini lebih menunjukkan ini. Dia menunjukkan kalau menunjukkan prosesnya secara hierarki. Jadi SU ini di sini ditunjukkan sebagai PPID atau parent process ID. Terus bash ini adalah anak proses dari SU ini. Ini adalah PID, proses anak proses. Di sini adalah PID. Logikanya itu ya sederhana. Ini itu sebenarnya cuma PID, tapi kalau untuk anaknya ini adalah PPID. Oh ya, ini bapakku gitu ya. Oh ya, ini ibuku. Kayak gitulah intinya. Jadi kayak kamu harus nentuin jalan dulu dari sini. Kayak gitu ya, guys. Nah, terus kita juga bisa ngelihat secara keseluruhan proses apa yang sedang dijalankan. Kayak kita pada umumnya buka CMD, Task Manager. Itu kalau di Windows itu Control Shift Escape, ESC. Nah, kalau di sini itu kita pakai PS aux. Kayak gini. Ini kita udah melihat ini user apa yang menjalankan PID nomor 1, dia menggunakan CPU berapa persen, menggunakan memori berapa persen dari keseluruhan. Terus ini ada PSG, RS, TDY. Sebelum kemarin ada itu ya. Ada. Aku juga lupa. Terus ini startnya kapan, di waktu kita hidupnya kapan gitu, di waktu berapa, udah berapa lama. Ini komennya. Nah, kita juga bisa gabungin ini dengan komen pipeline, yaitu PS, aux, terus ini pipeline, pipa, itu digabung dengan komen head. Itu coba nunjukin 10 paling atas. Gitu. Jadi kita nggak terlalu repot melihat ini semua. Tapi karena ini udah 10, ya 10.
Anggaplah ini 10. Ya udah. Nah, kita juga bisa bisa apa? Bisa persimpel lagi. Itu kita cuma lihat prosesnya aja. Itu pakai FPS min EF. Nah, ini kan lebih lebih jelas gitu untuk beberapa orang. Kayak di root itu PID-nya nomor 7. Untuk PPID-nya atau parent-nya itu adalah 1. Ini sih, 2 ini yang penting. Jadi kita tahu proses apa yang memulainya. Jadi kayak, atau bisa dibilang juga awal perkaranya itu dari siapa gitu. Itu masih juga bisa digabungin sama head. Bisa dikasih pipa head. Gitu ya guys. Nah, kita kan kalau kayak gini kita cuma melihat keseluruhannya. Kalau kita mau melihat spesifik gimana Kak? Itu bisa kita pakai PS. Terus terserah mau pakai AUX atau apa. EF juga boleh. EF itu untuk menampilkan PID dan PPID. Kalau AUX itu untuk menampilkan penggunaan resource komputer kitanya. Ini kan nggak terlalu kita perhatikan, tapi kita fokus ke prosesnya. Jadi bisa kita pakai gini, grab itu berarti ambil, misal atau kayak ini cari root. Dia cuma bakal cari ini yang ada kata kuncinya ada rootnya. Jadi ini cuma tunjukin yang proses dari rootnya. Nah ini tuh kalau misalnya teman-teman jadi server admin, ini bisa ngecek aktivitas dari usernya. Ini misalnya sysadmin nih, sysadmin jalanin bash, ada ngapain ini, ngapain mencoba mengakses root gitu. Padahal kan bukan sysadmin yang punya rootnya kita, misalnya gitu. Itu kita bisa lihat pakai PS, EF, terus grab ini ganti sysadmin ujungnya. Nanti ngelihat, oh ya ini udah mencoba gini, mencoba komen ini aja gitu. Oh, kayaknya ini bakal menuju ke perubahan mencoba mensabotase gitu atau gimana yang jelek lah intinya. Nah itu bisa kita ketahui gitu. Kalau udah tahu orangnya tinggal datangin orangnya. Kamu ngapain? Oh enggak om. Gitu. Enggak ada pertanyaannya, aman. Nah kalau tadi kan cuma ngelihat statis nggak berubah kan nilainya, ini kita bisa ngelihat yang secara real time-nya. Top. Nah di top ini bisa teman-teman lihat ini di sini. Jangan bingung. Ini tuh kayak task manager. Dia cuma nampilin data-data, ini udah hidup selama 2 jam, bisa sampai 14 hari. Terus sekarang jam berapa user, inilah intinya, udah jelas kok. Jadi ini ada 10 proses secara keseluruhan. Yang berjalan cuma 1, 9-nya tidur, nggak aktif gitu. Ada stop, ada sleeping, ada zombie. Terus ada CPU-nya, ada memorinya yang nah, ini kan udah kayak task manager nih. Berarti bisa ini dong, bisa di kill, bisa di prioritas yang mana aja gitu. Diprioritaskan bisa. Itu kita pakai kita lihat dulu di H. Di H ini juga bisa ngelihat ada komen apa aja yang bisa digunakan sesuai kebutuhannya. Tapi kita fokusnya ke K dan R ini, yaitu kill dan renize.
kill dan renize ini maksudnya ini. Kill itu buat ya dibunuh gitu. Dihentikan prosesnya, dihentikan paksa. Kalau di renize itu diprioritaskan. Jadi kita coba satu-satu dulu. Kalau gagal ya biarin. Maksudnya kalau ada kegagalan sistem di sini ya nggak apa-apa karena ini bukan Linux-nya teman-teman dan ini juga bisa di restart jadi kembali lagi. Jadi kill misalnya apa? Misalnya 60. Iseng kan kill. Terus kita udah tadi kan diminta PID-nya nomor berapa gitu. Nah, ini baru kita kirim sinyal konfirmasinya itu untuk K itu kill. Duar, hilang. Jadi langsung 0 kan. Nah. Kayak gitu. Tapi ini reset otomatis kok. Nggak apa-apa. Ya, itu ya. Jadi agak hati-hati kalau menggunakan kill. Pastikan ini tuh udah bener-bener file yang teman-teman cari gitu. Ini login ulang ya. Nah, stop lagi. Terus ini kan apa? Udah tadi kan kill. Sekarang kita juga bisa pakai memprioritaskan. Nah, untuk memprioritas ini tinggal tekan R. R-nya itu untuk renize. Renize itu terus sama kayak kill tadi. Kita tentuin PID nomor berapa, misal 10. Terus angkanya gitu, angka prioritasnya. Jadi dia itu minus 20 sampai 19 apa jarak angkanya. Semakin kecil semakin gede prioritasnya. Kalau diminuskan itu makin ditinggiin prioritasnya. Ya, intinya gitu, semakin kecil semakin gede, semakin besar semakin dihiraukan gitu, semakin diterakhirkan. Kayak gitu. R lagi 1 20. Nah, aku tadi tulis 20, ini malah muncul 19. Maksimalnya 19 ya. Kayak gitu. Thank you. Terus ini ada alternatifnya buat lihat ini, nggak harus real time kayak gini. Itu kita bisa pakai kayak kita pengen lihat aja, oh ini kok laptopku atau Linuxku ngehang, kan kita bisa langsung pakai command ini cat terus load avg. Nah, ini cuma bakal tampilin data-data kayak gini, tapi ini data-datanya ini kayak ini. Kita bisa lihat untuk yang 3 pertama itu adalah yang penggunaan memori kita itu 0, masih 0, 0,12. Terus ini itu yang menit pertama, menit 5 dan menit 15-nya gitu. Jadi ini masih sampai menit 15 ini masih 0, itu berarti masih aman ya, karena belum ada hang atau apa gitu. Terus yang ini, yang keempatnya ini 2108. Ini tuh menandakan kamu sedang pakai CPU keberapa dan udah berapa proses yang dijalankan. Jadi ini aku pakai CPU nomor 1. Terus ada dalam proses aku udah menjalankan sekitar 2000 proses gitu. Nah, terus yang terakhirnya itu PID terakhir, PID yang paling besar yang ku jalankan buat
untuk di CPU ini, CPU nomor 1 ini. Maksudnya CPU ada itu berarti ada banyak dong, Kak? Nggak lebih, nggak cuma satu, iya. Iya gitu. Tapi maksudnya gini, kan di CPU itu ada yang namanya thread kan. Thread itu kayak dalam CPU itu ada 6 biji. 6 biji. Maksudnya gini, apa ya anggapannya? Itu ada 6 bagian yang beroperasi sebagai CPU. Jadi dipecah-pecah gitu loh. Dibagi-bagi pekerjaannya ke dalam 6 bagian. Jadi dalam CPU itu bisa melakukan 6 pekerjaan sekaligus. Itu kalau 6 thread. Biasanya CPU itu ada 4 thread, ada 8 thread, ada 12 thread. Makin banyak, makin efisien. Atau istilah lainnya itu kayak kamu berkelompok gitu. Di dalam kelompok itu jumlah orang yang dalam kelompok itu adalah thread-nya itu. Jadi kayak bisa lebih enak membagi tugasnya. Tapi ini komputer ya, jadi semuanya pasti kerja. Kayak gitu. Nah, udah sampai sini masih belum ada yang ditanyakan. Oke, lanjut. Bentar. Oke, sorry tadi itu dipanggil. Terus ini memori. Ini tentang memori ini maksudnya adalah di Linux itu atau di kebanyakan memori pada umumnya mereka punya konsep kayak gini. Anggaplah locker. Ada locker kan. Di locker itu ada yang kosong dan ada yang terisi. Nah, locker itu adalah tempat atau ruang penyimpanan buat datamu masuk ke situ gitu. Jadi kalau locker itu udah berisi data, itu langsung ketutup dan lanjutkan ke locker berikutnya gitu. Jadi ada penomorannya. Kalau locker 1 ketutup, lanjut ke locker 2 gitu. Nah, bayangin locker kayak gitu. Itu kan kalau dihitung secara miliaran kan kebanyakan tuh. Nah, itu dibagi lagi ada grup locker 1, grup locker 2, grup locker 3 gitu. Nah, itu namanya blocks pada memori. Nah, itu tuh ada kalau itu bisa mempermudah dari si developernya untuk membagi file atau mempermudah sistemnya juga mencari file gitu. Jadi ada blok khusus atau grup khusus itu hanya untuk penyimpanan sistem dan itu harusnya nggak diganggu gugat kayak tadi itu LS itu cuma bisa dibaca sistem dan root user. Kalau di Windows nggak bisa ya. Nah itu untuk sistemnya doang. Kalau itu nggak ada nanti kan ini nggak jalan gitu. Nah itu juga ada juga berlaku sama RAM di RAM. Jadi hard disk dan RAM itu kurang lebih kayak gitu. Untuk intinya pada setiap hard disk dan memori itu ada satu blok khusus untuk sistemnya buat mempertahankan keberlangsungan Linux-nya dan proses Linux yang ada di sini. Gitu. Itu udah menjadi apa yang membuat dia menjadi Linux, apa yang membuat dia menjadi Windows kayak gitu. Next. Nah, tapi kita sebagai user itu punya hak buat mengecek udah berapa sih penggunaannya gitu. Dan itu tuh bisa ditampilin pakai command pre gitu. Di sini kan pre. Kalau pre ini bakal menampilkan kalau total memori yang kita punya itu ada sekitar 6.500 byte ini. Yang terpakai udah segini, yang kosong masih segini gitu.
Nah, ini kan byte nih agak susah kok dilihat. Kita tinggal ini kita tinggal pakai M. Jadi ini lebih kelihatan itu berapanya. Jadi ini ternyata ada sekitar 60-an giga RAM, 64 giga memori, 2 giga RAM. Jadi satuannya ini ya, teman-teman ingatnya 1024. Jadi kalau 1024 byte itu 1 kilobyte, 1024 kilobyte itu 1 MB dan seterusnya. Gitu. Swap ini RAM-nya ya. Ininya memori virtualnya. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman juga pengen ngecek ini secara berkala gitu, itu bisa pakai timer. Misal pre G dalam bentuk giga, terus kasih S itu timernya tiap berapa detik gitu. Misal tiap 2 detik. Gitu. Gitu terus sampai dimatiin. Kayak gitu. Terus kalau misalnya ngecek dalam ukuran TB, bisa nggak Kak? Kita cek. Nggak bisa ya. TB. Dia malah nyebutin dalam byte-nya gitu. Jadi ini umumnya pri biasa, pri mega, pri giga. Pri kilobyte coba. Oh, udah kilobyte. Tuh intinya. Ini papernya ini itu apa? Berapa perkiraan jumlah RAM yang perlu dipakai gitu. Kayak lagi disesuaiin. Ini tuh ngecek dulu di tempat RAM-nya ini apakah ada jumlah kilobyte jumlahnya segini gitu. Kalau ada bisa disimpan gitu. Kalau enggak, proses dari RAM-nya ini bakal dihapus sampai angka ini tuh cukup. Tapi untuk yang gede banget ya. Ini contohnya aja yang besar. Ini kita cuma kecil buat sini. Next. Terus ada juga yang namanya log file. Nah, log file ini maksudnya kalau teman-teman tahu sistem log itu sama, yaitu buat mendata tiap perilaku dari setiap usernya gitu. Dia ngapain aja sih, atau udah mengubah apa aja, atau ada perubahan apa aja yang terjadi pada sistemnya. Yang kayak gini ini juga masuk log. Kayak history juga masuk log. Kayak gitu. Jadi log file itu untuk mempermudah mempermudah si root itu buat mencari file-filenya atau mencari perubahan apa yang terjadi sebelum terjadi error besar gitu. Nah, itu fungsi utamanya. Nah, kalau teman-teman masih ingat dulu waktu pertama banget itu kita ada menyebutkan tentang proses daemon. Nah, itu kan nggak dianggap sebagai proses kan. Ayo, masih ada ingat nggak? Nah, itu intinya kayak gitu. Itu kan nggak dibedain sama proses utama. PID dan PID-nya Diamond itu beda. Itu bakal dimasukin nggak? Iya, tetap. Tapi juga dibedain. Kalau yang jurnal biasa itu disimpan pada jurnal ini, jurnal lag, ada di sini. Kalau di Diamond itu juga punya jurnal sendiri. Intinya mereka punya jurnal masing-masing untuk PID biasa dan proses biasa dan proses Diamond-nya. Kayak gitu. Tapi pada kebanyakan itu jurnalnya ini cuma ini ya berbentuk, enggak, kebanyakan sih memang jurnalnya berbentuk binary.
Enggak. Ada yang teks dan ada yang binary juga. Nah, buat ngeliat komennya itu bisa pakai komen journal egg ini. Atau juga kita bisa ngeliat ke var log-nya ini. Lewat sini itu kita bisa ngeliat melihat perubahan-perubahan yang udah kita lakukan atau kayak udah berapa komen yang kita ketikkan gitu. Kita coba lihat ls var log. Nah ini di dalamnya itu ada log, itu untuk menyimpan. Jadi di dalam log itu sendiri ada pembagiannya lagi. Kayak log itu buat nyimpan yang kernel, cuma log untuk kernel khusus gitu. Kalau disatuin sama yang lain malah nanti jadi bingung. Terus ada juga untuk yang proses cron. Di proses cron ini sendiri dia cuma nyimpan proses apa yang dijalankan, apa yang sudah selesai dan apa yang di apa tuh namanya? Dieksekusi gitu intinya. Terus ada juga yang lainnya message untuk ketika lagi di booting, lagi mail itu ada pesan yang dikirim atau diterima, ada message dari sistem log misalnya, ada secure, ada kayak ini tuh kalau secure ini untuk log dari ada yang mencoba login ke root atau ada yang mencoba login ke user berapa kali dia gagal, apakah dia sekali login langsung berhasil atau beberapa kali kayak gitu. Nah kalau yang jurnal ini itu dia nyimpen file komen-komennya kita gitu. Ini juga tuh dia juga ada pakai log dari server GUI-nya Windows. Jadi ini untuk keseluruhannya, tapi untuk yang bagian sistemnya. Gitu. Jadi kita itu bisa melihat lognya dengan dua cara. Itu bisa yang pertama itu pakai cat buat melihat, atau yang pakai command less ini buat bisa di scroll gitu. Terus kita juga bisa pakai yang journal egg like ini. Tapi di sini ini apa? Kalau kita coba dia malah nggak ketemu. Coba kita ini buka cd var log journal. Oh, nggak ada di jurnal ya berarti. ls-a. Ya, nggak ada jurnal yang tersimpan. Tapi cukup ini aja, cukup pemahaman teman-teman kalau misalnya teman-teman udah pakai Linux cukup lama gitu, terus udah melakukan banyak proses atau udah apa yang namanya istilahnya itu kayak masuk ke recovery mode itu, teman-teman bisa lihat ini, bisa lihat lognya itu ada di var log ini. Ini kan belum lama ya aku login dan belum ngapa-ngapain juga yang merusak sistem gitu. Jadi masih kosong. Kita coba cek yang lain kayak coba ini aja cat terus var di var
log. Kita pakai cron log. Tidak bisa dibaca. Oh, iya. Nah, ini. Jadi pada ini, cron ini misalnya, di tanggal, waktu, dan user si ini, cron dijalankan PID FD nomor 3 gitu. Startup, oke, apakah berhasil? Ya, jalan. Terus jalan kan. Ya, panggil CMD, tes ini, bla 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 bla. Udah selesai. Udah di set juga, lanjut lagi gini. Nah, biasanya kalau ada error di sini bakal tunjukkan error gitu di sini. Kayak gitu. Lanjut. Nah, terus ini sini ada juga kernel message, itu apa, lebih ke log untuk Linux-nya itu sendiri. Itu yang di awal-awal itu, yang init itu. Jadi apa? Bentar ya. Oh ya, benar. Ini itu yang untuk log filenya kernel khusus gitu. Terus di bawahnya ini itu contoh dari ini, apa, yang log dari daemon tadi. Ini misalnya aku udah apanya, apa, cabut dan memasang lagi sebuah hardware gitu. Itu ketahuan di sini. Jadi misalnya dmessage, terus pipa, grep I ini untuk di list kayak gini, USB. Tapi di tempatku enggak itu ya, enggak dibolehkan, tidak punya izin. Tapi kalau di Linux biasa kan itu kan punya teman-teman, ini kan bukan punya kita gitu. Enggak diizinin. Gitu. Tapi ini kalau berhasil ini, kalau apa, harusnya diperlihatin gitu kayak gini. Ini ada USB host control driver, ini ada USB flash disk baru, ada USB mouse atau keyboard baru. Biasanya aku itu ngecek ini apa, kalau di Windows itu device manager itu buat matiin keyboard laptopku. Jadi di dalam keyboard laptop kan, karena apa ya, kayak ketumpahan air, jadi key-nya itu sering kepencet sendiri gitu. Jadi tiba-tiba lagi baca itu kan, lagi tulis-tulis apa gitu, tiba-tiba gitu, kayak gitu. Nah, itu aku perlu matiin keyboardnya. Aku perlu ID vendornya dan ID produknya biar bisa di disable nantinya. Mungkin itu sih salah satu contoh penggunaan untuk apa sih log ini gitu. Kalau yang log kernel ini mungkin itu ya, buat ininya, buat mendisable USB-nya. Oke, lanjut. Oke. Nah, terus kita masuk ke hierarkinya. Nah, di Linux itu sendiri kan udah ini ya, udah punya hierarkinya sendiri ya, itu udah disusun rapi sama pembuatnya. Jadi di dalam hierarki itu sendiri ada dua kategori.
itu kategori directory yang bisa dikategorikan, kayak bisa dibagikan atau enggak, dan directory yang tetap gitu, nggak bisa diganti. Jadi satunya itu bisa bisa di share ke network dan satunya nggak file lokalnya gitu. Nah itu nggak bisa di share, tapi bisa diganti. Nah gini, ini ada ya di awal-awal aku udah coba jelasin. Jadi, ini apa? Ada hierarki filenya kayak gini. Yang var log misalnya, var.log gitu, itu adalah kunci atau passwordnya kita. Kalau di share kan ya otomatis orang pada bisa, kalau mereka bisa otomatis kayak kita nge-share passwordnya gitu intinya. Dan etc ini untuk driver kita, untuk file penting Linux gitu. Nah, kalau apa yang bisa di-share itu kayak Farmail. Farmail ini kan buat email-email kita bisa send pesan kita gitu. Ini opsinya untuk apa? Untuk semacam konfigurasinya gitu. Nah, kayak gitu. Ini ya itu untuk hierarki sistemnya. Kita itu ada di ini. Mana ya? Kita ada di home. Home user. Dan secara default itu kita selalu mulai dari sini. Kan di sini kan kita ini kan. Ini sekarang kita lagi di luar, lagi di sini ya, yang paling atas ini, yang kuning. Kalau tadi yang mana ya? Yang garis bergelombang ini itu kita lagi di home. Nah, ini ada penjelasannya itu apa yang jadi landasan dasar itu tempatnya kita tempat root atau direktori untuk partisi format partisinya gitu. Ada flash disk juga disimpan di sini. Yang penting yang modul-modul tadi itu simpan di sini di awal-awal ini. Kayak varlog itu juga tersimpan di sini. Itu kan cuma file dasarnya dari Linux. Nah, kalau di bin itu yang menyimpan komen-komen Linux gitu. Jadi bin ini kalau bisa dibilang yang memperbolehkan kita berinteraksi sama Linux kayak gitu. Ada boot, ada dep, ada etc untuk password, jadi nggak bisa di-share. Jadi benar ya ini, etc ini harusnya nggak usah di-share karena password. Home itu user, ya gitu. Library-nya itu kayak misal dari bin ini menjalankan ls atau rm gitu, dia ngambil dia itu kayak memberikan tanggung jawab ke library-nya gitu. Jadi misalnya kamu min ls gitu, nanti di bin itu menjalankan ke bagaimana cara fungsi ls itu bekerja gitu. Oh kayak gini, susunannya kayak gimana? Oh kayak gini, kayak gitu loh. Jadi apa yang membuat ls ini adalah ls gitu. Kalau library nampaknya itu yang ini, yang kalau ada prosesor nampaknya itu kan ada beberapa komen. Maksudnya kalau misalnya teman-teman aktif pakai Linux itu bisa pakai program yang 64 bit. Nah di 64 bit itu kan teman-teman juga bisa pakai ini. Bisa pakai namanya itu kayak komen khususnya gitu. Jadi terus bedanya apa? Bedanya itu kalau yang library ini kan emang defaultnya 32 kan.
Kalau ada 64-nya berarti dia bisa memuat filenya lebih gede gitu. Nggak terbatas kayak di 32. Intinya batasannya lebih besar. Nah, di garing media ini itu tentang ini. Kalau tadi di awalnya itu tentang informasi driver, apakah flash itu bisa dibaca atau flash merek apa gitu, memorinya apa, berapa. Itu ini coba untuk driver. Nah, kalau di media ini untuk membaca file yang ada di dalam flash disk atau hard disk itu, tapi yang eksternal bukan internal. Kalau MNT ini untuk CD, kaset sama kayak media. Kalau OPT ini, nah OPT ini adalah ternyata tempat instalasinya software. Gitu. Proc itu proses yang udah kita bahas dari tadi. Root itu home. Root itu yang paling awal tadi. Di SBIN itu proses dari rootnya itu. Kalau pin itu untuk komen biasa, ini komen yang segala user biasa bisa lakukan. Kalau root ini punya SBIN-nya sendiri juga yang cuma bisa dilakukan oleh root user. SAS ini informasi sistem, tadi ada di awal. SRP, TMP, dan banyak ya. Nah, kayak gitu intinya. Nah, ini di sini itu menjelaskan tentang susunan organisasinya, kayak siapa yang ada di atas dan siapa yang memberi koordinasi gitu. Nah, di struktur file tadi itu ada juga binary directory gitu. Nah, ini tuh kayak apa ya? Untuk kayak top tadi kan itu ini. Nah, ini di sini. Ini apa ya namanya? Susunan kayak gini kan ini perlu angka-angka gitu. Jadi ini diambil langsung dari memorinya gitu, dihitung langsung. Ya ada binary-binary-nya, di convert. Jadi ini kayak gitu. Terus user ini kan ada user specific binary. Ada bin, user local bin. Tapi kalau ada aplikasinya, user juga bisa pakai ini. Di dalamnya itu ada folder application, dan dalam aplikasi itu bisa ada bin-nya sendiri lagi. Jadi binary itu binary. Ini ya tadi yang udah tak jelasin di sebelumnya. Itu sama maksudnya. Tempat untuk apa tadi? Baik, bin. Bin buat komen-komen khusus yang ada pada aplikasi itu atau root itu. Gitu. Apa sih yang ini? Kalau misal panggil top itu nanti dia manggil ini lagi, manggil dari library-nya. Apa sih yang jadi top itu jadi kayak gini? Udah. Sama ini ada juga di misal teman-teman udah mulai menginstal install Linux, dalamnya itu ada aplikasinya. Nah, dalam aplikasinya teman-teman kan biasanya ada mengeksekusi ini kan, DPKG ini, package name. Ini bisa dilihat package-nya ngapain aja, package apa gitu, package kayak dari Red Hat gitu. Karena nggak pakai, jadi kurang tahu. Tapi setahuku itu setelah install itu kalian harus secepatnya update paketnya gitu, biar bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu atau punya komen tertentu untuk menjalankan suatu tugas di Linux kayak gitu.
Terus lanjut bawahnya ada library. Library tadi maksudnya udah saya jelasin. Itu buat apa? Intinya itu di dalam ini tuh udah ada format khusus untuk ini, dan format ini itu yang menjadikan komen itu kayak top misalnya kayak gini. Ada ini di bold atau di apa hurufnya ngapain gitu. Listingnya ada tab berapa kali, ada spasi berapa kali kayak gitu. Nah, kalau variabel data ini lebih ke variabel yang kayak ini yang paling pertama tadi. Kayak yang each MP ini. Ini adalah variabel data namanya. Jadi dia cuma apa kalau dia intinya dibaca satu gitu. Itu bakal menghiraukan ping gitu. Nah, itu mungkin dari apa? Dari yang teorinya dulu. Ada yang mau bertanya? Enggak ada. Enggak ada. Kita lanjut ke lab-nya. Banyak ya lab-nya. Tapi nggak apa-apa. Ini tuh intinya dari semua ini cuma buat kayak menjelajah ke dalam filenya gitu. Lebih dalamnya aja. Ngapain aja sih ini filenya. Nah, satu-satu. Bentar. Sambil menunggu ada yang mau ditanyakan. Oke, nggak ada ya. Oke, kita lanjut ke ini. Ada yang mau bertanya? Nggak ya? Oke. Nah, di lab-nya ini kita bakal membahas tentang prosesnya. Dalam prosesnya ini bakal itu apa? Implementasi dari lab sebelumnya, teori. Ya, kita ngelihat gimana sih apa proses ini digunakan oleh kernel gitu. Terus pakai PS itu bisa ngapain aja gitu dan sebagainya. Nah, lanjut ke ini. Nah, di ini proses ini itu yang kayak tadi itu buat menampilkan PS dan top. Ya, maksudnya menampilkan data-datanya ada apa aja gitu. Terus top itu tentang data-data informasi dari Linux-nya kita gitu. Nah, apa seperti sebelumnya ini kan ini mereka ini itu termasuk ke dalam grup partisi sistem gitu. Jadi nggak terbaca dari usernya gitu. Nggak seharusnya diubah oleh user gitu. Ditempatkan di blok khususnya. Tapi kita tetap bisa baca kalau permissionnya kayak tadi, kayak sebelumnya kan nggak ada permissionnya, jadi kayak kena blokir aksesnya. Nah, kita bisa lihat ini, lihat sys.tcl ini. Bisa nggak ya? Oh iya, balik. Jadi nanti lihat dulu implementasi gimana. Nah, yang tadi kan ini kita cuma apa? Passwordnya teman-teman. Ini kalau punya aku kan ada ini. Terus ls prop dir gitu. Yang sama aja isinya. Terus ini apa? Di dalam ini tentang informasi-informasi tadi udah jelasin. Misal di proc 1. Oh iya, ini. Apa? Kan proses yang pertama kali dijalankan itu adalah init kan. Nah, di prosesnya init ini itu kan miliknya root. Jadi proses itu cuma bisa dijalankan oleh root.
yang menyalakan itu adalah udah otomatis itu defaultnya root. Jadi karena dia menggunakan menggunakan user root atau komen dari root, itu komen yang diambil itu otomatis dari sbin-nya. Sbin, S binary. Super user binary itu dalam init. Jadi bedanya bin dan sbin itu lebih ke, kalau bin itu untuk user biasa, sbin itu untuk user administratornya yang lebih berwenang. Itu tuh saking berwenangnya bisa sampai mengubah sistemnya, padahal beberapa itu nggak memperbolehkan. Tapi ada juga yang memperbolehkan. Nah, ini di LSproc ini, di file 1 ini itu ada file, ada informasi dari Linux kita itu. Kita pakai di init itu ada apa aja. Kita coba masuk proc 1 ls. Nah, kurang lebih sama ini dia itu cuma ada kayak gini, sama ada rootnya, ada task syscall system. Jadi pas pertama-tama dipanggil itu langsung jalankan exe Linux-nya buat menjalankan terminal ini kayaknya. Terus hadirkan user root, tapi nggak jadi rootnya langsung, cuma dihadirkan. Ada apa lagi? Ada timernya buat waktu yang ada di top tadi. Top kan ada ini, ada timernya nih. Nah, jalankan timernya ini. Terus ada status, ada system call, panggil sistem-sistem yang perlu gitu. Kayak ini ada login, ada restock, cron, SSH name, base gitu. Nah, intinya kayak gitu. Jadi cukup dipahami aja kalau strukturnya tuh kayak domino ya. Mungkin itu yang bisa aku itu. Sistem yang kalau satu tumbang itu bakal menumbang yang lainnya. Jadi kalau satu sistem jadi dijalankan, dia akan memanggil sistem-sistem lainnya gitu. Sebagaimana layaknya tugasnya gitu. Lanjut ya. Nah, di ini kan kita juga ternyata bisa kita cek ya. Ini kita bisa pakai cat atau ps untuk melihat yang informasi ada di sbin init ini. Kita keluar dulu. Nah, kita bisa lihat di CMD line. Cat proses 1 CMD. Pisahkan. Terus kalau udah dijalankan itu jalankan echo. Ada di sbin ini. Dalamnya udah sbin ini. Coba kita masuk ke ini. Cat multiply sbin. Wah. Proses 1. Oh iya, kan bisa lihat di sini. Oh, enggak. Kenapa sih? Jadi maksudnya ini Ini tuh C yang konfirmasi dulu. CD terus pro. Kenapa bisa dibaca?
apakah ini udah jadi file teks gitu. Cat. Oh, has been edit. Is been. Kayaknya gini guys cara kerjanya. Jadi kalau CMD line ini dipanggil itu tolong ambil referensi dari SBIN init kayak gitu. Terus yang keduanya kita bisa coba ini ps ini SBIN p SBIN p SBIN PS. Oh, kayak gitu guys. Maksudnya ini apa? PS min P ini lebih ke apa? Proses ke pertamanya apa gitu. Ini yang dibaca cuma satunya. Bedanya ini dia cuma nunjukin time-nya, nggak perlu nunjukin start, cuma fokus ke apa? Keempat ini. Kalau PS1 ini dia nunjukin ada PID-nya, ada TTY-nya, ada start, ada time, ada comment. Kayak gitu. Nah, bedanya sama PS biasa kayak gini. Kalau PS biasa nunjukin full. Min PS1 langsung kayak gini. Kalau PS1 dia cuma nunjukin satu tapi kayak ada startnya gitu. SS ini sleeping ya, nggak berjalan karena udah jalan semua yang perlu buat menjalankan Linux ini. Jadi kita ada ini kan udah init jalankan Linux, login, terus masuk rootnya jalankan command bash untuk rootnya. Jadi kayak gini. Terus kita jalankan PS. Terus yang ketiga ini kita jalankan untuk apa? Jalankan untuk cat. Oh ya ini ya kan Echo kan juga nampilin yang sama kan. Kalau Echo itu lebih ke ke alamatnya, kalau cat itu baca dalamnya gitu. Ada apa sih? Echo kan cuma maksudnya Echo itu nampilin apapun yang kamu tulis di sini. Kalau cat itu membaca filenya kayak gitu. Ini kan ini Linux yang lagi dipakai itu virtual Linux. Ori ya ini. Nggak ada yang ori. Terus kita ke ini ke manipulasi prosesnya. Ini apa? Dipping localhost step 2. Oh, ini tempat kunci percobaannya. Kayak kita ping localhost itu kita teruskan ke dep node. Nah,
ping localhost ini nggak akan muncul, tapi munculnya ada di depnu. Terus apa? Jadi cat jadi depnu bit bucket. Itu ya. Kalau apa pakai ping biasa tadi nggak bakal apa muncul hasil apa-apa. Kalau misalnya kita pakai ini ping localhost, teruskan ke dep and mana end. Oh, kalau tadi itu dia munculinnya ada di foreground. Itu proses apa? Proses yang langsung sekarang gitu. Kalau apa? Kalau prosesnya ini kan ini apa? Kalau n ini bedanya tadi kan ini kayak gini. Ping localhost depnu. Nah, prosesnya ini berjalan di sini gitu loh. Nggak langsung muncul ini. Ini langsung selesainya. Ini langsung yang nantinya. Kita cek. Ayo. Pas kita cat depnu. Itulah intinya. Terus ya, ini maksudnya dari satu ini adalah output pertama dan proses ID ke 99. Oh, ini tuh output ID-nya. Outputnya cuma satu. Proses ID ke 99. Karena dijalankan di background ya, jadi kayak gini. Terus nih, kita coba jobs ini untuk yang lagi berjalan di background-nya gitu. Yang lagi berjalan di background ini masih ping localhost ini belum berhenti, masih ngeping terus karena nggak ada yang memberhentikan. Nah, kalau kita tambahin lagi ping and dia bakal jadi 2 outputnya. Nah, kalau kita cek lagi, dia bakal jadi 2 jobs kayak gini. Lanjut lagi. Sekarang ada 2 yang berjalan di depnu. Perlu dipahami ya, depnu ini nggak ada isinya, dia cuma buat tempat cek gitu, testing. Ini fg persen 1. Ini menunjukkan apa yang lagi berjalan gitu, apa foreground-nya di apa yang di apa sih yang di background itu dinaikin ke foreground, jadi ada proses di sini. Jadi ketika di job lagi jobs itu tinggal satu proses, ini bisa dimatiin. fg kan persen 2, jadi prosesnya mati.
Eh, Tapi beda cerita kalau misalnya kita ping 8 kan, terus kita add key kan proses background 1 ke Ctrl Z, itu diberhentikan, bukan running lagi. Kalau tadi kan dihilangkan, dihapus. Wiki version 1 itu kebalikannya. Jadi proses background yang kita masukin itu secara apa? Yang ada kita masukin ada apa aja? Oh, cuma ini. Nah, kalau jobs ini buat ngecek jobs, buat ngecek runningnya. Dia jalan lagi. Oke, mungkin ini masih kurang lebih ya kayak ini intinya. Terus ini kita coba lagi ping 3. Terus ya bisa kita kill, misal kill persen 3. Ini lebih cepat ya daripada pakai top. Kill persen 1. There. Terus jobs terminated. Tapi nggak hilang. Dia berhenti prosesnya. Nah, kalau misalnya ada lebih, itu pakai kill all. Kayak gitu. Nah, kalau tadi kan manual nih. Manual semua. Ada background dan prosesnya kita pilih satu-satu gitu pakai terminal. Nah, cara keduanya itu bisa pakai top. Nah, kita mulai dulu tentunya. Kita mana dummy-nya dulu. Ya 19 dan 1110. Ini diingat di satu ini bisa kita cek di sini top. Nah, di sini tuh bisa kita lihat yang mana tadi 11 109 110 ini jalan terus ini. Ini. Nah, kita bisa pakai command K terus 109. Nah, pakai apa yang kita bahas tadi itu diapakan gitu, di kill atau di set stop. Kalau di Ctrl Z malah topnya yang keluar ya. Jadi Ctrl Z itu di stop langsung paksa. Kalau di Ctrl C itu langsung diberhentikan paksa. Ini nggak jalan lagi. Kalau top biasa terus K itu pilih dulu. Tapi yang top ini lebih enak karena bisa dilihat gitu apa proses mana yang gitu. Nggak perlu diingat-ingat kayak tadi kan harus diingat. Ini udah. Ini tadi apa? Ini sama ya kira-kira prosesnya. Cuma beda-beda cara. Ini misalnya kill lagi. Kill 110. Nah, apa nih mau di kill? Itulah intinya. Ini beda.
ini komennya untuk konfirmasinya gitu. Kill. Bentar, tekan. Stop. Ini kill yang apa? Kill. Kill. Bisa. Ini oh ini apa teman-teman bisa bisa pakai tulis langsung 15. Ini kalau di sini bisa tulis 9. Dua-duanya sama ngekill, tapi yang skill ini yang lagi berjalan gini kan itu bisa langsung di pour skill gitu. Sama sih kayak kill biasa. Kalau ketik kill biasa udah ngekill. Tapi ketika kita lihat ini bakal kayak tadi ya dia bakal melihatkan apa yang udah conclusionnya atau apa tuh namanya kesimpulannya apa yang diberhentikan, apa yang dijalankan. Nanti keluar kayak gini. Oh, hilang. Oke, terus kita akan coba pikil. Ada yang baru lagi, pikil. So, kita bikin dulu prosesnya. Terus kita tidurkan dulu, sleep. Oh enggak, salah, kan kayak gitu. Sleep 888 apa ini? Terus udah lihat sini, terus ya bisa di PS kan, PS terus satu gambar apa nih kill. Ya mungkin bisa kayak gitu, bisa pakai PS juga, lebih gampang, lebih cepat dimanualkan gini. Jadi terserah teman-teman mau pakai kill biasa atau pakai kill top. Kalau kill top itu mungkin agak lebih harus ngapalin komennya ini. Tapi yang penting kalau mau diberhentikan ya langsung tulis saja. Nah, gitu. Ini masih ngebahas ini. Nah, ini kan apa sebelumnya juga ada di kill biasa kan. Terus itu bisa juga pakai yang nomor 15 ini juga bisa di sini. Kalau misalnya kita kill terus 15 sleep, dia akan membunuh semua yang sedang sleep gitu, yang prosesnya lagi sleep. Bisa kill 15 ping, dia juga akan yang matiin ini semua. Jadi kayak Grab ya, kill ini. Grab kan cuma nentuin yang mana aja. Nah, ini kita bakal sortir di sini. Sortirnya itu gampang pakai PSE aja. PSE langsung disortir. Tapi memang awalnya udah disortir sih. Tapi kita juga nih kalau misalnya mau disortir lewat
PID itu PID udah normal kayak biasa gitu. Tapi kita bisa ngubah ininya, apa yang dimunculkan, apa yang nggak dimunculin. Ini PID, ya, time, percent speed. Dipercepat Mas Felix, ini waktunya mau habis. Oke, maaf Pak. Ya dicoba aja ya teman-teman ini. Ini udah tinggal itu. Mungkin itu aja dari aku. Ini cuma perulangan di sini. Mungkin itu aja Pak dari saya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Felix. Oke teman-teman, mungkin karena waktunya sudah habis, ya, pertemuan kita pada pagi hari ini kita akhiri. Terima kasih Mas Felix sudah membantu memandu praktikum pada pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.